Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Triwulandari dengan NIM 002. Di sini saya sebagai moderator akan memandu presentasi kali ini mengenai bab konstitusi dengan nama kelompok dari jadi Noval Nabawi dengan NIM 057, Umi Fatimah dengan NIM 011, dengan Ananda Revaldi Bisma Sailendra dengan NIM 101, dan Nadia Laila Sari 104, dan Reka Aya Ginting dengan NIM 112. Untuk pembahasan selanjutnya bisa di next. Untuk Ananda Naufal dipersilahkan. Baik, untuk topik yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan suatu negara. Konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya yaitu secara etimologis constituer dari bahasa Prancis yang berarti membentuk atau pembentukan, yang mana maksudnya adalah dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara, dan juga konstitusi mengandung pemulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau konstitusi mengandung pemulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara atau penyusun dan mengatakan suatu negara. Merujuk pandangan Lord James Brice, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata, bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap permanen dan yang menetapkan fungsi-fungsi hak lembaga secara permanen tersebut. Sehubungan dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyatakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antar keduanya, pemerintah dan yang diperintah, dalam konteks hak-hak asasi manusia. Next. Kemudian fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, yakni landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Yang ketiga, konstitusi berfungsi untuk yang pertama membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang terakhir, menjamin hak asasi warga negara. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Ananda Naufal. Dan untuk poin B akan saya sampaikan sendiri. Mohon di next. Pada poin B, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang.
Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan. Next. Nah, untuk poin C akan dibacakan oleh Umi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi. Kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya, antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. J.G. Steinberg mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut K.C. Were menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok berikut. Yang pertama, struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. Yang ketiga, hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga. Dan A.H. Struction menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Dan Miriam Burdiarjo 2003 mengemukakan bahwa setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan tentang organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hak asasi manusia, prosedur mengubah UUD, dan ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Terima kasih. Baik, untuk poin D akan disampaikan oleh Revaldi. Silakan, Ananda Revaldi. Baik, yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang NRI 1945, mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dengan segala mengapa demikian? Karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter. Pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai krisis yang terjadi meluas.
Timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Hal tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen pada awal era reformasi atau pertengahan 1998. Muncul berbagai tuntutan. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, mengamandemen UUD RI 1945, lalu menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen UUD. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang dalam tubuh NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan itu adalah terjadi krisis dalam berbagai bidang kehidupan. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Persyaratannya yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945. Melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis. Perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahun MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002, perubahan NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR. Selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Ananda Faldi. Untuk poin selanjutnya bisa di next. Bisa di next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ananda Nadia. Dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam 4 kali masa sidang MPR, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami perubahan sebagai A. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999. B. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahun MPR 2000. Yang C. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahun MPR 2001. Yang D. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2002. Setelah disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada sidang tahunan MPR 2000, agenda reformasi Konstitusi Indonesia untuk kurun perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara.
Next. Akta Mimi berpendapat bahwa pentingnya perubahan konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tata tertib hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajiban dalam membayar pajak tersebut. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan saya Nadia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ginting, dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Bagian F, rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama, konstitusi dalam arti sempit adalah dokumen atau kumpulan dokumen yang memuat aturan-aturan pokok administrasi publik. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah keputusan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan pembentukan dan penyelenggaraan lembaga negara. Kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan atau negara, untuk membagi kekuasaan negara, dan untuk menjamin hak asasi warga negara. Ketiga, konstitusi memuat materi tentang organisasi negara, hak asasi manusia, tata cara perubahan undang-undang dasar, kadang-kadang mengenai larangan mengubah ciri tertentu undang-undang dasar, aspirasi rakyat, dan prinsip ideologi negara. Keempat, pada awal masa reformasi, tuntutan untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada pendapat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima, tuntutan untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan umum bangsa Indonesia pada saat diundangkan. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali amandemen. Keempat perubahan tersebut harus dipahami baik secara rangkaian maupun sebagai satu kesatuan. Keenam, atau yang terakhir, yaitu dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang NRI 1945 tentang semangat penyelenggaraan cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Balik ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.